dan salam untuk kita semua. Atas perkenan Tuhan, kita dipertemukan di tempat ini, di mana untuk kita memulai kegiatan kita, yaitu kegiatan berbagi praktik baik tentang budaya positif dari CGP Angkatan 11 oleh Ibu Nona Mariana Hamdi. Jadi baik, sebelum kita mulai kegiatan kita masuk di dalam doa. Dan izinkan saya untuk membawa doa, yaitu doa Kristiani. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah yang kami puji dan kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Pada saat zaman ini ya Tuhan, kami anak-anakmu berkumpul di tempat ini untuk kami melanjutkan tugas dan kerja kami ya Tuhan. Karena Engkau menuntun menyertai kami dari awal pertengahan dan pada akhirnya sementara ya Tuhan. Teristimewa ya Tuhan, kami anak-anakmu mengikuti kegiatan tentang bagaimana untuk berpraktik baik tentang budaya positif di sekolah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kami dari awal sementara hingga pada akhir. Ini doa permohonan kami adalah Tuhan Yesus Kristus, kami dalam berdoa serta mengucap syukur. Amin. Acara selanjutnya kita menyanyikan lagu Bersaraya. Hadirin mohon berdiri. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan inti, yaitu peran dari kepala sekolah SD Negeri. Diberikan kesempatan kepada kepala sekolah SD Negeri 2 untuk menyampaikan sapaan. Kepada Ibu kami berikan kesempatan. Jadi baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam untuk kita semua. Tentu sebagai orang yang beriman, kita bersyukur di hadapannya. Oleh karena kemurahannya, hari ini kita masih diberi kesempatan
kegiatan hari ini. Pada pagi hari ini teman kita sebagai calon guru penggerak melakukan praktek bagaimana menyebarkan pemahaman dan penyerapan pengalaman budaya positif. Karena itu dalam kegiatan hari ini saya sebagai kepala sekolah, bahkan kita semua, kita merasa bangga karena di sekolah kita ada yang terpilih untuk menjadi calon guru penggerak dan sekarang sedang menjalani studi. Karena itu dengan kegiatan hari ini semakin memotivasi kita teristimewa sebagai calon menjadi berkat bagi kita semua. Dan kiranya kegiatan hari ini berjalan dengan baik sampai akhirnya. Kiranya Tuhan memberkati Ibu yang melakukan atau yang menjalankan praktek ini, bahkan kita semua Tuhan memberkati. Demikian saja sapaan singkat dari saya. Oke, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu MC yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi atau menyebarkan pemahaman tentang penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Rahayu. Salte. Om Swastiastu. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Jadi baik, Bapak Ibu sekalian dan tenaga pendidikan yang sempat hadir pada hari ini dalam kegiatan untuk mengikuti berbagi praktik baik saya. Pada tempat yang pertama, patutlah kita mengucap syukur kehadirat Tuhan oleh karena kasih dan kemurahannya kita boleh dikumpulkan di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun untuk kita sama-sama mendengarkan materi tentang budaya positif. Jadi hari ini temanya adalah diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, next. Jadi saya adalah salah satu orang guru yang merupakan calon guru penggerak dari angkatan 11 di Kabupaten Sumba Timur. Ya, next. Pada hari ini kita akan belajar tentang budaya positif. Nah, di dalam budaya positif itu ada 6 poin yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, kontrol manusia. Yang keenam, segitiga restitusi. Ya, kita coba lihat Bapak Ibu di sini ada latar belakang. Nah, di sini sekolah merupakan institusi pembentukan karakter. Oleh karena itu, budaya positif perlu diciptakan agar mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan. Budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Nah, agar murid itu dapat bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat serta tanggung jawab. Nah, untuk membangun budaya positif,
Sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan berbuat sesuatu dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Nah, di sini ada filosofi tentang Ki Hajar Dewantara. Di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, motivasi internal yang dimaksud adalah motivasi dari dalam diri anak. Nah, di sini ada manfaat disiplin sensitif. Manfaatnya adalah dapat menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, dihargai dan bermakna. Di sini kita akan mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, mempelajari bagaimana kita bisa menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa yang terbayang di benak atau terlintas di benak Bapak Ibu, di pikiran Bapak Ibu tentang makna kata disiplin? Adakah yang bisa memberikan jawaban? Oke, dipersilakan oleh Pak Agus ya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam disiplin dan keyakinan. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Pak Agus. Mari kita berikan aplaus bersama. Oke, next. Jadi tadi apa yang terlintas ya? Jadi yang terlintas di benak menurut Pak Agus adalah nilai-nilai atau keyakinan yang pernah yang diterapkan di sekolah ini ya. Oke, sekarang kita coba lihat makna kata disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, yaitu teratur dan kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sudah sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan hukuman ya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu hukuman itu tidak perlu ada lagi buat anak-anak. Nah, dalam budaya kita makna kata positif disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada. Kita lanjut pada nomor 4 tentang kebebasan. Berbicara tentang kebebasan, kita ini tidak suka dikekang atau kita maunya bebas. Kalau saya pribadi, Bapak Ibu, saya tidak suka ada yang larang-larang saya. Nah, di sini saya berada di kebebasan ya, karena saya maunya bebas ya. Bebas memilih apa saja yang saya mau, bebas saya mau kemana saja, bebas saya mau berjalan dengan siapa saja, saya mau kerja apa, itu saya mau bebas ya. Jadi tidak boleh ada yang larang-larang saya. Sama juga dengan anak-anak didik kita. Anak-anak didik kita itu butuh kebebasan juga. Mereka tidak mau terlalu kita kekang juga. Jadi ini yang berkaitan dengan kebebasan. Next. Yang kelima itu tentang kesenangan. Kesenangan itu seperti anak-anak itu suka bermain dengan teman-teman sebaya. Kemudian anak-anak itu suka melihat barang baru, suka kumpul yang kadang-kadang itu mereka suka kumpul untuk mereka simpannya. Kemudian anak-anak itu juga suka untuk bercanda atau bergurau, suka baganggu dengan kawan ataupun suka lucu-lucu ya. Itu merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar tadi ya.
Yang pertama itu ada tentang bertahan hidup, yang kedua tentang apa tadi? Ya, yang kedua itu tentang kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga tentang penguasaan, 4 kebebasan, dan 5 tentang kesenangan. Oke, next. Oke, berikutnya motivasi manusia. Motivasi manusia itu terdapat 3 ya, ada 3. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini misalnya kalau anak ditanya, di sini ada anak yang terlambat datang ke sekolah, kita tanya dia, kenapa? Maksudnya ada anak-anak yang terbiasa untuk datang pagi ke sekolah. Anak ini tidak mau terlambat, dia selalu menjadi anak yang datang pagi di sekolah. Kita coba tanyakan dia, kenapa dia mau datang pagi, kenapa dia tidak mau terlambat misalnya. Dan nanti dia akan kasih kita alasan. Karena dengan tadi adanya disiplin, kita tentunya ketika anak-anak lambat ada sanksi. Nah di sini ketika ada dorongan atau motivasi dari luar, anak-anak itu dia pasti akan datang tepat waktu atau mungkin sebelum waktu masuk sekolah dia sudah ada. Kita coba tanyakan, kenapa datang paling pagi? Kenapa tidak datang jam sekian saja? Kok jam 7 sudah ada di sekolah atau setengah 7 sudah ada di sekolah? Dia pasti akan menjawab, saya takut dihukum oleh guru. Karena tadi kita terapkan disiplin, ya, aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh anak-anak. Jadi anak-anak otomatis akan takutnya dia itu bukan dari kesadarannya dia sendiri, tetapi karena ada motivasi dari luar, dia takut kena hukuman, begitu ya. Atau mungkin saat dia akan kasih alasan, selain yang pertama tadi karena dia takut kena hukum, dia tidak mau diasingkan atau dipisahkan barisannya dia dengan barisannya teman-teman yang ikut upacara. Karena selama ini kebiasaan kita ya, anak-anak yang datangnya terlambat otomatis akan berdiri terpisah dari teman-teman yang datangnya paling pagi yang sedang mengikuti upacara. Itu akan menjadi motivasi buat anak-anak untuk dia selalu datang pagi. Kemudian ketika dia datang pagi, mungkin gurunya akan berikan dia pujian. Itu juga menjadi motivasi buat anak-anak untuk mereka datang lebih pagi lagi. Oke, next. Nah, misalnya guru pernah mencoba untuk menerapkan, untuk memotivasi anak supaya bisa dalam pengerjaan tugas, supaya anak-anak itu bisa cepat mengerjakan tugas. Kita kasih motivasi orang dengan memberikan gula-gula, misalnya ketika anak-anak itu selesai tepat waktu, ya, selesai mengerjakan tugas tepat waktu, kita kasih gula-gula. Atau misalnya sekarang lagi tren, anak-anak itu suka dapat cap dari guru bahwa anak itu sudah menyelesaikan tugas. Mereka akan termotivasi. Ini namanya anak-anak mendapat motivasi ekstrinsik. Jadi motivasinya dari guru supaya dia bisa dapat gula-gula, dia harus cepat dalam menyelesaikan tugas. Nah, ini adalah salah satu penerapan disiplin dari luar, jadi dari guru. Anak itu bisa mencoba untuk belajar mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, tadi Jadi tadi ada motivasi ekstrinsik, itu sifatnya dari luar ya, dari luar kita. Tetapi kita di sini harus menjadi contoh yang baik juga buat anak-anak kita ya. Kalau kita mau dihargai, anak-anak itu mau dihargai,
juga harus menerapkan disiplin itu dari dalam diri, bukan karena faktor motivasi ekstrinsik. Oke, next. Berikut ada hukuman atau konsekuensi. Ya, dari baik Bapak Ibu, dari ketiga teman tadi yang sudah memberikan jawaban, kita sedikit mengoreksi jawaban nomor 1 ya. Karena itu anak-anak lari mengelilingi lapangan, dan yang kedua betul konsekuensi, ketiga hukuman ya. Nah sekarang coba kita lihat hukuman dan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian di situ murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak, karena tidak dilibatkan dalam proses menentukan misalnya ya. Tidak ada kesepakatan bersama sebelumnya bahwa terlambat harus dikasih hukuman, lari keliling lapangan dan segala macam. Tapi di sini kita mencoba, seharusnya kita menjadi guru yang mau melibatkan anak-anak dalam setiap perencanaan kita di kelas ya. Nah, di sini yang pertama tadi itu kita suruh lari keliling lapangan. Itu kan hukumannya bersifat tiba-tiba Bapak Ibu ya. Tidak ada dalam aturan kelas bahwa yang terlambat harus mengelilingi lapangan. Dan ini sifatnya tiba-tiba ya. Nah, kemudian kenapa kita bilang tiba-tiba? Karena itu tidak ada dalam kesepakatan kita. Nah, kemudian yang berikut, hukuman itu sifatnya satu arah. Karena itu hanya maunya guru ya, satu arah. Nah, kemudian bukan hanya hukuman untuk kita suruh mereka lari keliling lapangan, mungkin juga hukumannya bisa berbentuk hukuman fisik ya. Kita suruh selain tadi lari keliling lapangan, bisa juga ada yang push up, misalnya disuruh push up karena terlambat, atau hukuman lain seperti cubit ya. Itu kan tidak bagus itu ya. Kalau kita selama ini ada di posisi itu, mari kita berubah. Next. Ya, jadi hukuman bukan hanya berbentuk fisik, ada juga berbentuk psikis. Nah, hukuman psikis ini bisa dari kata-kata ya. Kita tidak cubit, tapi kita menghukumnya secara psikis dengan kata-kata kita yang kasar. Misalnya, kita kan di sini di NTT, di Sumba pada umumnya kadang kita bilang sama anak-anak, kau ini datang terlambat terus setiap hari, apa tidak bisa kau datang pagi lagi? Nah, begitu. Kau ini hanya bikin malu ibu sebagai wali kelas, karena otomatis ketika anak-anak terlambat akan dilihat oleh semua guru yang ada di sekolah. Ini tuh kelas berapa yang datang terlambat? Nah, kita jadinya memberikan hukuman kepada anak itu berupa kata-kata kasar. Apa kau ini melambat terus setiap saat, gitu ya? Jadi dengan kata-kata kasar saja sudah menyakiti anak-anak didik kita, dan itu membuat mereka sakit hati juga, ya. Sakit hati mereka juga nanti bisa menjadi anak-anak yang dendam sama kita, karena tadi kita sudah memberikan kata-kata yang kasar kepada mereka. Next. Nah, coba di atas itu. Pakai pelan ini sudah. Oke, kembali di bawah. Ya, oke. Jadi ini kayaknya. Kembali di atas. Oke. Hukuman dan konsekuensi hukuman sudah ya. Sekarang kita masuk pada konsekuensi. Konsekuensi ini sifatnya terencana atau disepakati secara bersama-sama. Misalnya di kelas kita mungkin pada setiap
awal tahun pelajaran atau di setiap awal pembelajaran itu kita membuat sebuah kesepakatan kelas bersama murid-murid kita, ya. Jadi misalnya kalau ada anak-anak yang tidak mau mengerjakan tugas, konsekuensinya lanjut tadi. Konsekuensi ini sifatnya terencana atau disepakati secara bersama-sama dengan anak murid-murid kita. Misalnya di setiap awal tahun pembelajaran atau setiap kita mulai kegiatan pembelajaran di kelas, tentunya kita harus membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak kita, sehingga ketika anak-anak itu tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, kita apa yang akan mereka dapatkan, gitu ya. Next. Jadi murid ketika kita buat kesepakatan kelas, di sini konsekuensinya mereka kemudian akan menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, tetapi harus terus diawasi oleh guru, ya. Nah, itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Tadi hukuman sifatnya secara tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu ada kesepakatan bersama-sama dengan mereka. Jika mereka melanggar aturan, apa yang akan mereka dapatkan? Nanti kita akan bersama-sama membahasnya dalam membuat kesepakatan kelas itu. Jadi di sini kita bisa menciptakan kondisi yang baik bagi murid, ya, untuk mereka bisa perbaiki kesalahan mereka, kemudian mereka akan kita ajarkan menjadi murid yang mau mencari sendiri solusi daripada persoalan mereka yang mereka temukan. Nah, kegiatan ini berkaitan dengan restitusi. Nah, restitusi ini kita bahas dalam slide berikut, silakan. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol, ya. Posisi kontrol kita itu sebagai guru yang ada 5, ya. Ada posisi sebagai penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Next. Kita lihat sama-sama. Mungkin hari ini dan kemarin kita menjadi guru yang penghukum, atau besoknya kita berubah lagi dari kemarin ke hukum, besok kita berubah menjadi guru yang membuat rasa bersalah. Nah, jadi setiap hari ada saja, tapi tanpa kita sadari kita lakukan itu, ya. Nah, apa perbedaan dari posisi 5 kontrol ini? Nah, di sini contoh tadi ada siswa yang datang terlambat, ya. Jadi di sini kita bisa bedakan mana contoh penerapan 5 posisi pada contoh kasus tadi yang anak itu terlambat. Kita tadi jadi penghukum buat anak itu. Kemudian yang kedua, kita membuat rasa bersalah. Kenapa kita bilang penghukum? Karena tadi kita suruh dia lari keliling lapangan. Kemudian yang kedua, kita memberikan kata-kata yang dia agak kasar. Jadi kita bilang, tidak kasihan sama ibu, nanti kepala sekolah marah sama ibu ketika murid itu datang terlambat. Sabar. Oke, kita lanjut. Kita lanjut, ya. Nah, sebagai penghukum
hukum tadi untuk anak yang terlambat ya, kita akan menyatakan terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kapan sih kamu bisa datang tepat waktu? Nah sekarang kamu keliling lapangan 2 kali baru bisa masuk kelas, itu kan merupakan hukuman. Ini guru kalau dia mengatakan hal seperti ini atau dia membuat hal seperti ini, maka guru itu adanya di posisi penghukum, ya. Yang kemudian membuat rasa bersalah. Nah, misalnya ketika dia melakukan pelanggaran dengan dia terlambat, dia berjanji pada kita bahwa besok dia akan datang tepat waktu dan tidak terlambat lagi. Nah, ketika dia terlambat, kita menyatakan begini, bagaimana sih kamu kemarin sudah berjanji sama ibu untuk tidak terlambat, tapi hari ini kamu terlambat lagi. Kenapa kamu selalu mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Ya. Jadi di sini kita membuat anak itu menjadi rasa bersalah sekali dia, gitu ya. Oke, next. Nah selanjutnya selain penghukum dan pembuat rasa bersalah, kita bisa juga menjadi teman buat anak-anak. Jadi ketika anak itu terlambat dan dia sudah berjanji, ketika dia datang dan terlambat lagi, kita tidak marah, tidak pukul dia, tetapi kita mengajak dia seperti seolah-olah selayaknya teman. Hei kau yang datang terlambat terus, tapi tidak apa-apa, bukan hanya kau yang datang terlambat, masih ada juga orang-orang lain yang terlambat, termasuk saya juga bisa terlambat. Mungkin kita bisa katakan itu kepada anak tanpa kita marah, tetapi kita memberikan ekspresi kepada anak itu dengan tenang dan senyum atau tertawa sekalipun, itu berarti kita berada di posisi sebagai teman. Ya, mungkin di antara kita ada yang pernah melakukan ini kepada anak, jadi ini kita berperan sebagai teman mereka. Kemudian posisi yang keempat itu ada pemantau. Kenapa dikatakan pemantau? Pemantau itu biasanya dia pantau anak. Hari ini datangnya terlambat jam sekian, jam 7 misalnya, atau jam 7.30 baru dia sampai, besok dia datang terlambat lagi. Nah, pasti dulu ketika dia menjadi pemantau, dia lihat jam anak itu sampai di sekolah jam berapa. Dan dia akan bilang, kamu sudah terlambat 15 menit. Apakah kamu mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, itu dia berada di posisi sebagai pemantau. Pemantau dia akan pegang data. Datanya apa? Jam datangnya anak itu. Oke, next. Nah, ya, seperti yang saya katakan tadi, ciri khas dari pemantau itu ada data. Ya, seperti kamu sudah terlambat 15 menit. Kemudian dia akan mengingatkan lagi konsekuensi apa yang akan diterima kalau dia datang terlambat. Ya. Kemudian posisi yang kelima itu ada posisi manajer. Sebagai manajer, dia akan mengatakan seperti ini. Kamu tahu kesalahanmu? Apakah kamu mengingat keyakinan kelas kita? Atau mungkin keyakinan sekolah? Kalau dia mengingat, lalu bagaimana dia bersikap untuk bisa memperbaiki kesalahannya, ya? Nah, di sini sebagai posisi manajer mungkin kita bisa membedakan dari posisi-posisi yang tadi, yang 4 posisi tadi itu, ya. Sebagaimana seorang manajer, guru di sini menyadarkan siswa akan kesalahannya, ya. Jadi kita tidak memberikan dia hukuman, tapi kita memberikan dia kesadaran akan kesalahan yang sudah dia lakukan. Jadi kita juga tidak bisa mencap murid bahwa murid ini salah seperti ini. Tentunya sebagai murid, ketika dia terlambat, ketika kita menyadarkan dia pasti, oh iya ibu saya terlambat, gitu ya. Dan tadi dia akan berjanji untuk tidak datang terlambat lagi. Nanti di situ kita berusaha untuk menyadarkan anak itu. Next. Ya, kenapa kita pertanyakan keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan yang kita tanyakan? Tadi waktu anak itu terlambat, kita tanya dia kenapa terlambat, lalu kita tanyakan, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Kenapa bukan
aturan itu, tetapi dia berusaha untuk mengarahkan murid untuk dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya, ya. Jadi kita minta siswa untuk menentukan sikap apa yang dia akan lakukan untuk memperbaiki kesalahannya, ya. Nah, kemudian kita juga akan menawarkan hal-hal yang bisa digunakan oleh murid untuk memperbaiki kesalahannya. Misalnya ya, next Adi. Halo, next. Oke. Jadi tadi kalau ada anak yang terlambat, jadi kita menjadi manajer kita tanyakan kenapa terlambat. Tapi dia akan menjelaskan alasannya. Mungkin saja dia malamnya itu tidurnya terlambat karena terlalu banyak nonton atau main game. Nah, dia pasti akan menjawab. Ketika kita bertanya, dia akan menjawab, oh iya ibu, tadi malam saya tidur terlambat sehingga saya bangunnya terlambat dan terlambat juga sampai di sekolah. Lalu kita akan tanyakan, apakah itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita, ya? Karena keyakinan kelas kita datang tepat waktu di sekolah. Sesuai tidak? Dia pasti akan menjawab. Ketika dia mengingat tentang keyakinan kelas, dia akan menjawab tidak sesuai ibu. Dan kita tanyakan lagi, apakah? Oke, kita lanjut. Di keseharian kita dalam kehidupan kita tentunya dalam berkendara kita menggunakan helm, ya. Nah, di dalam kita berkendara ketika menggunakan helm bukan saja untuk kita terjaga dari menghindari kepala dari panas matahari atau mungkin menghindari debu masuk ke mata, karena helm kan otomatis ada tutupan depannya, ya. Jadi di sini kita coba tanya anak-anak, kenapa dari rumah ke sekolah tetap pakai helm? Padahal sebetulnya tidak ada yang tidak maksudnya, ya. Kalau saya pribadi juga begitu, Bapak Ibu. Saya mau kemana saja, mau dengan siapa saja, saya pasti tetap helm. Kenapa? Mungkin pikiran orang takut yang beda-beda luntur karena kena angin panas, pasti beda luntur, makanya dia pakai helm. Atau mungkin rambut baru selesai di ribbon, takut ya rambut hangat, ya. Tapi ini sebetulnya tidak ada maksud seperti itu, ya. Tapi kenapa kita selalu menggunakan helm? Karena kita mau menjaga kesehatan dan juga tentang keselamatan kita. Kita begitu pentingnya keselamatan buat kita di perjalanan, makanya kita perlu menggunakan helm, gitu ya. Jadi bukan untuk menghindari hal-hal yang tadi yang saya bilang, bahwa menghindari untuk rambut itu dia tidak rusak atau bedaknya tidak luntur, tetapi kita mau menjaga kesehatan dan keselamatan kita. Oke, next. Nah, jadi itu ya bedanya keyakinan dan peraturan, ya. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan juga tersurat. Nah, lepas dari latar belakang suku, bahasa, agama, ya, maupun ras. Nah, di sini dalam pembentukan keyakinan kelas kita bisa mulai dari kelas kita masing-masing. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Next. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal, ya. Ketiga pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam kalimat-kalimat positif, ya. Keyakinan kelas sehendaknya tidak terlalu banyak, ya, karena akan menyulitkan anak untuk mereka ingat, ya. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, kita buat dengan kalimat positif dan jangan kalimat yang terlalu panjang.
ya, sehingga murid mudah untuk memahami. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah kita atau di kelas kita masing-masing, dan semua peserta kelas bisa dapat berkontribusi di dalam membuat keyakinan kelas itu. Nah, keyakinan kelas setiap hari, misalnya ketika kita belajar, kita membuat keyakinan kelas, itu kan tergantung dari kesepakatan antara anak-anak dengan kita guru. Oke, next. Ya, keyakinan kelas saya di kelas saya, misalnya selama ini saya terapkan konsep 5S. 5S itu apa? Senyum, sopan dan santun. Jadi ada senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Itu diterapkan kepada anak-anak. Itu merupakan keyakinan kelas yang wajib ada di setiap kelas. Kemudian ada tomat. Tomat bukan tomat untuk dimakan, Bapak Ibu. Di sini tomat menurut saya dan anak-anak didik saya di kelas adalah tolong, maaf, dan terima kasih. Itu menurut versi anak-anak saya di kelas. Ya, kemudian kesepakatan kelasnya bukan hanya itu tadi 5S dan tomat, ada juga hadir di sekolah tepat waktu, ya. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, menjaga kebersihan lingkungan kelas, mengikuti proses pembelajaran dengan baik, kemudian menghargai orang lain, bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban, serta saling bekerja sama. Next. Jadi di sini bebas kita mau menggunakan kalimat apa, yang penting itu adalah kalimat yang positif dan mudah dipahami atau mudah diingat juga oleh anak-anak, ya. Jadi ini adalah kesepakatan yang kita buat bersama dengan anak-anak. Oke, next. Oke, demikian saja yang dapat saya sampaikan hari ini sebagai bentuk penyebaran pemahaman penerapan budaya positif yang telah saya lakukan di kelas saya, dan melalui kegiatan ini saya mengharapkan Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan hari ini bisa, kalau tadi kita berada di posisi penghukum sebagai pembuat rasa bersalah, kita berubah, ya. Kita berubah menjadi seorang manajer buat anak-anak kita, karena kita tidak boleh memberikan hukuman atau memberikan rasa bersalah kepada anak-anak kita, tetapi kita berusaha bagaimana. Apakah ada yang mau bertanya dari materi yang sudah saya sampaikan tadi? Kalau ada yang mau bertanya silahkan angkat tangan. Oke, Ibu Maindiri, saya berikan waktu untuk Terima kasih. Dari saya bukan bertanya, tetapi dengan pemaparan materi ini saya sangat terinspirasi karena ada hal-hal baru yang menjadi motivasi bagi saya bagaimana menjadi seorang pendidik yang baik. Karena apa yang disampaikan tadi, saya kadang masuk di situ, tetapi dengan pemaparan materi bahwa mungkin yang saya lakukan selama ini salah, saya bukan menjadi manajer yang baik, tapi kadang saya menjadi penghukum. Jujur,
anak tidak mengerjakan tugas. Karena anak tidak mengerjakan tugas, saya suruh mereka jongkok dari depan ke tempat duduk. Itu penghukum, ya, secara tiba-tiba, karena penghukum tanpa ada kesepakatan tapi tiba-tiba. Tetapi ada juga yang menjadi konsekuensi di kelas saya, bahwa anak yang makan di kelas ketika sementara KBM, kesepakatan kelas bahwa harus bayar 1.000. Itu permintaan dari siswa. Tentu ini adalah seperti yang Ibu paparkan tadi, itu adalah sebuah konsekuensi. Nah, pada saat ini secara pribadi saya sangat berterima kasih, banyak hal yang saya dapatkan dari pemaparan ini, dan kiranya sebagai calon guru penggerak dan pada akhirnya menjadikan gerak, ya, terus memotivasi kami sebagai teman-teman pendidik, bagaimana kita menjalankan tanggung jawab kita sebagai pendidik dengan benar menjadi seorang yang menjadi manajer. Itu saja, saya sangat terinspirasi dengan materi. Terima kasih Ibu. Salam guru penggerak. Oke, terima kasih tepuk tangan. Dari baik, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mandiri yang sudah memberikan tanggapan positif untuk kegiatan kita hari ini. Ya, jujur merasa tertampar pastinya, ya, karena saya juga demikian Bapak Ibu. Saya juga di sekolah biasanya suka marah-marah memang, ya, suka marah-marah sama anak-anak di kelas kalau tidak menaati aturan. Tapi itu ketika saya belajar di guru penggerak, itu sebaiknya saya hilangkan itu, ya. Jadi itu tadi Ibu bilang ada posisi penghukum dan memberikan konsekuensi, ya. Sebaiknya setelah kegiatan hari ini kita berubah. Mari kita jadi manajer buat anak-anak kita di kelas, supaya suasana kelasnya terlihat lebih akrab dengan anak-anak. Ya, itu mungkin. Terima kasih ya Ibu sudah memberikan tanggapan. Atau mungkin ada teman lain yang mau bertanya, silakan. Oh ya, Ibu Kristina. Baik Ibu, terima kasih. Dan saya terkait dengan pemaparan materi tadi, yang saya sering lakukan di sekolah saya ketika anak saya lambat. Kan dia lambat, tapi saya sudah mulai kegiatan pembelajaran. Anak itu dia lambat dan sering sekali dia terus saja lambat. Nah, saya sudah pernah memakai dengan tadi konsep yang ini, dengan konsekuensi dan hukum. Tapi yang saya pakai ternyata itu adalah konsekuensi, di mana saya suruh dia pilih kotoran dulu baru bisa masuk di dalam kelas. Itu konsekuensi, karena memang sudah ada kesepakatan kelas bahwa kalau lambat berarti kita disuruh untuk pilih sampah. Tapi kadang kita juga sebagai guru, kita selalu dengan yang namanya hukum, di mana kadang kalau kita lagi terbawa itu juga kita langsung marah. Kenapa ya setiap hari hanya nama-nama terus? Nah, itu tadi yang dipaparkan oleh Ibu CGP tentang psikis. Nah, dengan adanya pemaparan materi tentang penyebaran pemahaman penerapan oleh positif tadi, menjadi motivasi atau terinspirasi bagi kita sebagai guru. Ternyata sangat penting karena kita baru tahu bahwa kita yang guru adalah manajer. Dan kita sangat berterima kasih juga dengan program guru penggerak ini, yang salam penggerak salam penggerak tergerak
bergerak dan menggerakkan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik Ibu CGD yang sudah menyampaikan materi tentang budaya positif untuk kita semua. Acara terakhirnya itu sapaan dari kepala sekolah. Dari Ibu kami berikan waktu. Terima kasih sekali lagi kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam, selamat siang Bapak Ibu. Jadi kita terus bersyukur di hadapan Tuhan oleh karena kemurahan-Nya hari ini teman kita sebagai calon guru penggerak dapat memberikan atau memaparkan materi yang dapat memotivasi kita sebagai guru bagaimana menjadi pendidik yang baik, tidak menjadi penghukum, tetapi menjadi manajer yang baik kepada anak-anak didik kita. Sekali lagi terima kasih Ibu, kiranya terus menjadi berkat bagi kita semua, bagi sesama guru, bahkan pada akhirnya menjadi guru penggerak yang sukses. Terima kasih, salam. Baik, terima kasih Mama Kepsek. Acara selanjutnya itu doa penutup yang dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah. Dari Ibu kami berikan waktu. Bapak, Ibu, mari kita menutup segala rangkaian kegiatan kita sore siang hari ini dengan doa. Kita berdoa. Kembali lagi di hadapan Tuhan, kami menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih kami oleh segala perkenanan-Mu, kami boleh menjalani akan tugas dan tanggung jawab hari ini dengan penuh sukacita. Dan pada hari ini ya Tuhan, Engkau boleh memberi kesempatan kepada kami untuk kami bersama-sama dengan teman sekerja kami yang Tuhan telah pilih untuk menjadi calon guru penggerak di dalam menyampaikan materi kepada kami semua yang hadir saat ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pemaparan materi ini menjadi hal yang dapat kami lakukan di dalam mendidik anak-anak didik kami. Tuhan senantiasa memberkati saudari kekasih kami ini di dalam melanjutkan proses belajar untuk menuju menjadi guru penggerak. Biarlah Tuhan senantiasa campur tangan di setiap kegiatannya. Tuhan senantiasa memberi kekuatan, memberikan kesabaran, ketabahan, kesehatan yang cukup. Biarlah boleh Dia selesaikan kegiatannya Tuhan dengan penuh sukacita dan pada akhirnya menjadi motivator buat kami sebagai teman-teman pendidiknya. Bapa dalam surga, kami semua yang ada pada saat ini, tentu Tuhan mengenal kami pribadi lepas pribadi. Kami adalah manusia yang tidak sempurna di hadapan-Mu. Engkau memilih kami untuk menjadi pendidik, bukanlah karena kami sudah sempurna, tetapi biarlah dengan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami, biarlah itu menjadi motivasi bagi kami untuk kami selalu menyatakan ungkapan syukur kami lewat sikap dan perbuatan nyata kami ketika kami mendidik anak-anak didik kami sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, pada sore hari ini pada akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan Engkau pimpin kami semua, bahkan anak-anak Tuhan yang akan kembali diwengapu di manapun mereka akan menuju sebentar. Tuhan sertai mereka, kendaraan yang dipakai Tuhan jauhkan dari lawan dan tangan. Demikian juga kami yang ada di tempat ini, Tuhan Engkau senantiasa bersama dengan kami. Bapa dalam surga, kebersamaan yang telah tercipta ini, biarlah Tuhan senantiasa memberkati sehingga
Senantiasa kami ada dalam satu kebersamaan untuk kami saling menopang, memotivasi, melengkapi satu dengan yang lain. Tuhan ini doa ini permohonan kami, ampunkan salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.